Jelas suaranya? Alhamdulillah Ustaz. Baik teman-teman, jadi hamzah wasal yang sebelumnya ada huruf bertanwin, ya, maka harus dibubuhi dengan nun wasliyah. Biasanya dalam Al-Quran ditulis dengan huruf nun kecil, ya, dan selamanya diberi harokat kasroh. Selamanya diberi harokat kasroh. Seperti contoh yang tadi sudah disebut, inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu, ya, ada nun kecil berharokat kasroh dan sekaligus hamzah wasalnya tidak dibaca. Itu pasti, ya. Hamzah wasalnya pasti karena ada kalimat lain. Karena hamzah wasal sekali lagi dibacanya hanya di permulaan kalimat. Dan contoh-contoh seperti hamzah wasal ini dalam Al-Quran banyak sekali. Kadang-kadang ada yang salah ketika mewasolkan surah dalam Al-Quran yang sangat familiar sekali. Semua kita juga hafal. Bahkan ketika membaca 3 kali bisa sama dengan perbandingannya menghatamkan Al-Quran. Surah apa itu? Surah Al-Ikhlas. Ya. Ketika diwasol surah Al-Ikhlas, maka itu harus dibubuhi dengan nun wasliyah. Jadi sekali lagi dalam Al-Quran ada nun wasliyah itu, ada yang ditulis dengan nun kecil. Dalam banyak ayat kita jumpai. Tapi ada juga yang tidak, karena memang misalnya di akhir ayat. Tapi seandainya ayat tersebut diwasol, maka tetap nun wasliyahnya harus ada. Ya, saya akan bawakan contoh yang sering kita baca pada surat Al-Ikhlas. Perhatikan dengan baik. Qul huwallahu ahad. Coba perhatikan. Qul huwallahu ahad. Ya, itu kalau dibaca waqaf. Allahus samad. Sekarang bagaimana kalau dibaca wasol, kalau digabung, kalau disambung? Sementara di sini ada tanwin dan hamzah wasal. Hamzah wasalnya pada kalimat Allah, ya. Kemudian tanwinnya ahadun. Apakah yang benar dibaca? Qul huwallahu ahadullahus samad. Apakah seperti itu dibacanya? Tidak. Nah, pembacaan seperti itu adalah bacaan yang salah, ya. Pembacaan yang salah. Baik menurut teori tajwid atau menurut teori bahasa Arab, itu salah. Tapi pembacanya adalah ketika ada wasol, qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi dibubuhi dengan nun. Qul huwallahu ahadunil. Nil, ada nunnya, nun wasliyah itu. Walaupun nun wasliyahnya tidak ditulis pada ayat ini. Ya, kalau di tengah-tengah ayat biasanya banyak ditulis nun kecilnya, ya. Nah, tapi kalau di awal ayat biasanya tidak tulis. Tapi kendati demikian tetap wajib dibaca atau wajib dibubuhi dengan nun wasliyah. Jadi dibacanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Dari hukum tafhim semula dibaca Allah, maka ketika diwasal maka hukumnya pun berubah. Allah tidak dibaca O, ya, atau tafhim, tapi lebih kepada dibaca suara A dalam huruf Latin. Qul huwallahu ahadunillah. Dunillah, seperti halnya bismillah tidak dibaca bismillah, ya. Sama seperti itu. Di sini juga qul huwallahu ahadunillahus samad, setelah diwasal dan ditambah dengan nun wasliyah, bukan ditambah, ya,
tanwinnya jadi nun wasliyah, maka karena nun wasliyah dibacanya kasrah, maka Allahnya menjadi tarkik. Dibacanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, bukan qul huwallahu ahadullahus samad. Itu salah. Atau qul huwallahu ahadunillahus samad juga salah. Ya, yang benar dibaca qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat seperti ini dalam Al-Qur'an banyak kita jumpai nanti. Banyak kita jumpai. Baik di ayat, akhir ayat ataupun di tengah-tengah ayat. Banyak kita jumpai. Patokannya adalah apa patokannya? Setiap tanwin, kemudian setelahnya ada hamzah wasol. Nah, ketika dibaca digabung, maka meniscayakan ada nun penyambung. Nun penyambung tersebut dibaca dengan atau diistilahkan dengan nun wasliyah.